nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu-ibu, masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan meridhoi kita untuk sama-sama kumpul bersama dengan tujuan yang sama, yaitu mempelajari kitab suci Al-Quran, kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan jiwa-jiwa kita semuanya terpandu, terpapar oleh cahaya ilahi. Mas sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita mulai surat baru, yaitu surat Luqman. Perlu kita sampaikan bahwa Luqman ini disebutkan dalam Al-Quran namanya, bahkan jadi nama surat, tetapi tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutnya sebagai nabi atau rasul, sehingga disebut sebagai manusia biasa saja, tetapi memiliki kedudukan yang tinggi sampai diabadikan dalam Al-Quran. Pelajaran bagi kita adalah bahwa kita manusia biasa yang tidak mendapatkan predikat nabi dan rasul, kalau bersungguh-sungguh memperbaiki jiwa kita, juga bisa mendapatkan apresiasi dari Allah, seperti itu yang diperlihatkan kepada seorang hambanya yang bernama Luqman Hakim. Ustadz kita kelihatannya belum ada, Pak Bu ya? Belum ada ya? Belum ada, Ustadz. Karena belum ada, mari kita sama-sama masuk ke screen untuk membaca Al-Quran kita, surat yang ke-31, surat Luqman. Ini surat Luqman, surat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله ماذا خلق الذين من دونه
baliz zalimuna fi dhalalim mubin. بل الظالمون في ضلال مبين Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غني حميد. Sadaqallahul aliyyul azim. صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi ala rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita berdoa semoga Allah SWT memperbaiki hati-hati kita semuanya, terutama Bapak Ibu yang ikut tadi membaca Al-Quran, karena dengan Al-Quran serasa atau seakan-akan Allah SWT berbicara langsung kepada jiwa-jiwa kita masing-masing, sehingga tadi jiwa kita bermuajahah dengan Rabb-nya. Jemaah sekalian, surat Luqman. Luqman adalah nama orang, dan cerita yang sering kita dengarkan di masyarakat kita adalah seperti yang Bapak Ibu lihat di atas layar ini. Walaupun ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara rinci. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Luqman memberikan nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran kepada anaknya. Tetapi kemudian kita mendapatkan cerita-cerita di masyarakat kita bahwa Luqman ini kalau memberikan nasihat kepada anaknya sambil berjalan. Ketika misalnya menaiki keledai seperti ini. Sehingga terkenal dengan keledainya Luqman. Luqman menjelaskan bahwa kalau kita menganut kebenaran, maka kebenaran itu tidak perlu bersandar kepada sesuatu di luar kebenaran. Kebenaran tidak perlu bersandar kepada dukungan orang. Kebenaran tidak perlu menciut hanya karena celaan orang. Kebenaran tidak tergantung kepada opini dan pendapat masyarakat. Diceritakan bahwa Luqman itu ketika suatu saat berjalan dengan anaknya sambil memberikan nasihat kepadanya, keduanya menaiki keledainya seperti yang ada di gambar ini. Jadi beliau menaiki keledainya, membonceng anaknya di belakang sambil memberikan nasihat. Dalam perjalanan, orang-orang kemudian mencelanya, memberikan celaan, mengutuk, mengumpat. Kenapa? Karena kata mereka ini orang tidak sama sekali punya perasaan kepada hewan. Kenapa? Karena Luqman orangnya besar, anaknya juga sudah mulai besar, sudah mulai masuk remaja, tetapi menunggangi keledai. Kita tahu Bapak sekalian bahwa keledai itu kecil badannya. Maka kemudian dicacilah oleh orang-orang, dianggap sebagai tidak sama sekali memperhatikan perasaan penderitaan daripada hewan yang ditungganginya. Akhirnya kemudian mendengarkan kritikan ini, kemudian Luqman berembuk dengan anaknya, lalu kemudian turun. Lalu kemudian Luqman yang menarik keledainya di depan, anaknya di atas punggung keledai karena terlalu berat. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan, berjumpa lagi dengan kerumunan orang-orang tetap mencelanya dan mencacinya. Mereka mengatakan itu orang kok sama sekali tidak punya
semangat edukasi, pendidikan, tidak mendidik anaknya untuk bakti kepada orang tuanya. Masa anaknya sudah mulai besar, sudah mulai remaja, sementara anaknya di atas punggung keledai, sementara dirinya yang menarik keledainya. Arya kemudian mendengarkan berita itu, cerita itu, mendengarkan kritikan itu, kemudian berganti lagi. Luqman di atas keledai, lalu kemudian anaknya di bawah, menghalau keledainya. Bertemu lagi dengan kerumunan orang-orang itu lagi-lagi mentertawainya, mencelanya, mengatakan ini orang tua apaan itu ya. Masa dirinya sebagai orang tua, budinya besar, kuat, menaiki punggung keledai, sementara anaknya yang masih lebih kecil dari dirinya berjalan kaki di belakangnya. Ini orang tua sama sekali tidak punya perasaan kemanusiaan. Dirinya yang enak menaiki keledai, sementara anaknya yang berada di belakang keledai menghalau keledainya. Akhirnya kemudian Luqman berembut dengan anaknya. Dia katakan kalau begini, ini salah, kita berdua naik salah, ayah di depan salah, ayah di punggung keledai juga salah. Kalau begitu keledainya kita ikat saja kakinya, kita panggul. Jadi panggullah seperti ini. Supaya tadi menyenangkan semua orang. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian setelah Luqman memanggul atau memikul keledainya seperti ini dan anaknya di depan, malah semakin menjadi tertawaan orang-orang. Jadikan sebagai barang ledekan, ejekan, bahwa ini orang bodoh sekali. Keledainya keledai sehat, keledai adalah untuk dikendarai, malah justru keduanya memikul keledai yang sehat itu. Harusnya mereka menunggangi keledai itu sebagai kendaraan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa yang Luqman inginkan dari cerita ini? Luqman menginginkan cerita ini kepada kita bahwasanya kalau kita ingin menyenangkan semua orang itu mustahil. Itu pertama. Kalau kita ingin membuat semuanya orang senang, tidak mungkin. Kalau ada 1 miliar kepala, sangat mungkin juga ada 1 miliar pendapat. Oleh sebab itulah pada poin kedua, kebenaran harusnya tidak bersandar kepada opini manusia. Kebenaran tidak berdasarkan suara terbanyak atau suara tersedikit. Bahkan kebenaran tidak tergantung pada dicaci atau tidak dicaci. Apa sebabnya? Kebenaran bersandar pada kebenaran. Kebenaran ibarat cahaya, cahaya tidak membutuhkan cahaya lain untuk menunjukkan terangnya. Cahaya disebut cahaya karena bisa menerangi dirinya sendiri dan di sekitarnya. Begitulah kebenaran, kebenaran ibarat cahaya, dia benar karena memang dia benar, apapun kata orang adalah kebenaran, maka selamanya akan menjadi kebenaran. Kebenaran di awal, kebenaran di tengah, dan kebenaran di akhir. Kebenaran pada saat zahir dan kebenaran pada saat batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itulah prinsip kebenaran. Jemaah sekalian berbahagia, inilah surat Luqman. Surat yang ke-31. Jadi surat 31 turun di Mekah. Jadi Luqman tidak ada terjemahnya karena nama orang. Luqman adalah nama orang. Kemudian turun di Mekah, Makkiyah. Kemudian jumlah ayat 34 ayat. Jadi kalau kita bahas tiap hari 10 ayat atau 11 ayat berarti 3 kali pertemuan. Kecuali kalau kita 10-10 terakhir ada 4 ayat, mungkin kita akan kebut di bagian terakhir. Baik jemaah sekalian, mari kita mendengarkan dulu surat Luqman awal dibacakan dengan murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat pertama daripada surat Luqman adalah Alif Lam Mim, baru kemudian menunjuk kepada Alkitab. Kita sudah sampaikan bahwa pada awalnya Al-Quran itu bukan dalam bentuk mushaf, tapi dalam bentuk jiwa yang ada di dalam tubuh. Yang pertama bernama Ahmad atau Muhammad. Setelah itu kemudian mengalami proses pendelegasian terus-menerus, dan itu berlangsung sampai akhir zaman, sehingga Al-Quran selalu bentuknya dalam dua bentuk. Alif Lam Mim kita sudah terangkan, ini adalah termasuk huruf muqatta'ah, yaitu alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, dan mim berdiri sendiri. Dibaca satu-satu huruf karena namanya muqatta'ah. Muqatta'ah itu terputus-putus, terpotong-potong. Baru kemudian seperti yang kita sampaikan sebelumnya, setiap atau hampir setiap selesai huruf muqatta'ah pasti ada di bawahnya Alkitab. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal, itu zalikal kitabul la raiba fih, surat Al-Baqarah. Di Alif Lam Mim baru zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kalau di sini Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Tilka. Ini bukan zalika. Kenapa tilka? Karena yang ditunjuk ayat. Ayat ini adalah bentuk perempuan. Jadi tilka ayat. Kalau di Al-Baqarah zalikal kitab, karena ditunjuk adalah Alkitab. Tilka ayat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pada saat ayat ini turun, apalagi ini turun masih di Mekah. Di Mekah berarti belum hijrah, belum ada mushaf terutama. Terus kemudian siapa yang ditunjuk ayat ini? Katakanlah ini ayat ini turun kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Nabi mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang setia belajar kepadanya di Mekah dalam keadaan lebih kepada tidak di tepi-tepi kota Mekah, dalam keadaan tidak begitu terbuka karena orang-orang kafir Quraisy tidak berkenan dengan dakwahnya. Nah, ketika ayat ini turun, kira-kira siapa yang ditunjuk? Karena ini kan mushaf belum ada ya. Mushaf belum ada kan berarti tulisan ini belum ada. Buku ini belum ada. Ya, jadi terus kemudian apa itu? Karena jelas tilka itu kata tunjuk. Ya. Walaupun di sini Kementerian Agama menerjemahkannya inilah, tapi dalam bahasa Arab itu kata tilka itu kata tunjuk jauh, namanya isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk benda yang jauh dan berjenis kelamin perempuan. Siapa yang ditunjuk? Saja harus ada yang ditunjuk. Jadi pada zaman Nabi di Mekah itu sudah harus ada orang yang ditunjuk ketika Nabi membaca ayat ini. Tilka ayatul kitab. Orang itulah ayatul kitab. Itu kalau misalnya kita asumsikan bahwa Al-Quran itu selalu dua berpasangan, yaitu mushafnya atau kitabnya atau bacaannya, teksnya yang kita sebut dengan Al-Quran As-Samit, Al-Quran yang diam, Al-Quran yang bisu, dan pasangannya yang disebut dengan Al-Quran An-Natiq. Salah satu penyebab munculnya Khawarij di awal-awal sejarah Islam adalah karena mereka hanya berpegang kepada teks-teks ayat Al-Quran dan menolak adanya Al-Quran An-Natiq. Sehingga apa yang terjadi kemudian, ayat mereka tafsirkan semaunya saja. Akhirnya kemudian dari situ sebetulnya sudah muncul cikal bakal. Umat akan berselisih. Kenapa setiap orang semaunya, seenaknya menerjemahkan atau menafsirkan atau menjelaskan Al-Quran sendiri? Kan harusnya kalau Al-Quran datang sebagai kitab suci, harusnya juga ada manusia suci yang menjelaskannya. Sehingga yang suci dijelaskan oleh yang suci. Kalau yang suci dijelaskan oleh yang kotor, kan berarti punya potensi terjadinya penyimpangan dan distorsi.
Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian harus ada. Maka tilka ayatul kitabil hakim. Jadi itulah ayat-ayat daripada Alkitab. Jadi ayat-ayat daripada Alkitab. Jadi ayat-ayatnya daripada Alkitab. Baru kemudian ketika disebut Alkitab, kata sifatnya Al-Hakim. Al-Hakim artinya hikmah, bijaksana. Jadi artinya Alkitab ini atau orang yang jadi pasangan daripada Al-Quran atau Alkitab itu adalah satu, ciri-cirinya adalah hakim, hikmah. Penuh dengan kearifan seperti Nabi sendiri. Yang kedua, kalau kita mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran atau Alkitab ini akan memandu kita, menuntun kita agar kita juga menjadi hakim atau menjadi hikmah. Jadi tujuan Al-Quran itu adalah membuat kita jadi arif. Jadi menumbuh suburkan jiwa kita. Jadi kitab suci Al-Quran ini adalah jalan atau makanan atau minuman jiwa yang menyebabkan jiwa tumbuh menuju kepada kesempurnaannya. Kita tahu bahwa jiwa kita itu bawaannya memang sempurna. Kita lahir dalam keadaan sempurna. Allah mengatakan, "Faidza sawaituhu", begitu aku sempurnakan. Kemudian juga di tempat lain Allah berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha", demi nafs, demi jiwa dan apa-apa atau kondisi yang menyempurnakannya. Jadi jiwa kita sempurna, tetapi sempurna secara bawaan namanya sempurna secara potensi. Perlu diaktualkan, perlu dikeluarkan. Perlu seperti pohon dari dalam biji. Dalam biji itu ada pohon, tetapi tidak bisa kita mengambil manfaat dari pohon itu kalau tidak keluar. Maka biji itu harus diletakkan di tanah, disiram dengan air, baru kemudian dia tumbuh keluar. Nanti keluar batang, ranting, dahan, daun, bunga, dan kemudian buah. Baru bermanfaat. Nah, begitulah juga dengan jiwa kita. Nah, jiwa yang tumbuh secara benar, berdasarkan arahan, guide daripada Alkitab, dia akan tumbuh menjadi jiwa yang sempurna, yang disebut dengan jiwa Al-Hakim atau Al-Hikmah. Dan Al-Hakim ini satu asal kata dengan hikmah. Ini hakim tulisannya, tapi nanti makanya diterjemahkan dengan hikmah. Dan nanti pada saat cerita masuk pada Luqman, disebutkan juga Luqman Al-Hikmah. Walaqad ataina Luqman Al-Hikmah. Kami telah memberikan kepada Luqman Al-Hikmah. Jadi ketika disebutkan Luqman Al-Hikmah, dan ayat ini dimulai dengan Al-Hakim. Nah, kalau nanti kita menyaksikan bagaimana Luqman itu mendidik, bersikap kepada anak-anaknya, maka harusnya seperti itulah juga Alkitab Al-Quran ini mengajarkan kita. Jadi contoh orang yang berhasil menyuburkan atau menumbuh sempurnakan jiwanya, dan dia bukan Nabi dan Rasul, berdasarkan kitab suci Al-Quran atau kitab suci yang ada pada zamannya adalah Luqmanul Hakim. Sampai-sampai Luqmannya mengikuti Hakim, Luqmanul Hakim. Kalau di sini kan Al-Kitabil Hakim. Kalau Luqman biasa disebut dengan Luqmanul Hakim, Luqman yang penuh dengan hikmah. Ya, dan kita lihat salah satu caranya Luqman mengajar tidak harus punya kelas, tidak harus punya ruangan. Tapi kita tahu bagaimana Luqman itu mengajari anaknya dalam keadaan bepergian, dalam keadaan berjalan. Dan ini bukan hanya Luqman, pada awal kali filsafat berkembang, terutama maju pesat pada zamannya Socrates, itu juga Socrates orangnya sangat sederhana, dia hidup ala kadarnya saja, tetapi dia adalah filosof yang sangat terkenal, sampai banyak orang yang iri hati kepadanya dan kemudian nanti meracunnya, menghukuminya dengan minum racun. Nah, bagaimanakah Socrates mengajari murid-muridnya? Karena tidak punya fasilitas, tidak punya ruangan, tidak punya gedung, maka diceritakan Socrates mengajarkan murid-muridnya, santri-santrinya, atau orang belajar padanya dengan berjalan-jalan. Sambil berjalan-jalan, seperti Luqman, berjalan-jalan sambil mengajari anaknya. Bahkan boleh jadi bukan hanya anaknya Luqman yang diajari, tapi banyak anak-anak yang lain, seperti Socrates. Karena Socrates mengajari murid-muridnya dengan berjalan-jalan, jalan itu dari kata bahasa Arab masya yamshi, maka disebutlah dengan filsafat jalan-jalan. Namanya filsafat masyaiyah. Masyaiyah atau dalam bahasa Yunaninya peripatetik. Peripatetik itu berjalan-jalan.
Jadi filsafatnya Socrates tidak disebut berdasarkan idenya, berdasarkan gagasan atau teori-teori yang diungkapkannya, tetapi berdasarkan caranya mengajar, yaitu berjalan-jalan, sehingga disebutlah dengan filsafat peripatetik atau bahasa Arabnya masyaiyah, berjalan-jalan. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang ciri orang-orang yang berpedomankan pada Al-Quran. Orang yang coba menumbuh suburkan jiwanya dengan kitab suci, yang pertama tandanya yang paling jelas selain daripada beriman adalah sholat. Jadi dia sholat. Sholat ini adalah prinsip sangat pertama. Karena sholat ini mengandung filosofi, nilai-nilai filosofi yang sangat dalam. Setiap gerakannya, setiap bacanya, bahkan sebelum sholat dia sudah mengandung filsafat hidup yang sangat dalam. Contohnya misalnya, kalau kita mau sholat, diwajibkan berwudu. Wudu itu artinya bersuci. Itu kan wudu cuma simbol saja. Cuma bagian tertentu saja yang dibasahi atau diusap. Tetapi simbol itu mengandung makna bahwa kalau kita ingin menghadap kepada yang maha suci, harus suci. Jadi bagaimana mungkin bisa menjadi wakilnya Tuhan yang maha suci kalau bukan manusia suci? Bagaimana mungkin bisa menerima kitab suci dari Tuhan yang maha suci kalau jiwanya juga, orangnya juga tidak suci? Jadi berwudu itu mengajarkan kita tentang pentingnya manusia suci. Kita ini tidak manusia suci, maka kemudian paling tidak pada saat kita sebelum sholat, kita harus mensucikan dulu diri kita. Melepaskan semua kotoran-kotoran yang selama ini menguasai pikiran kita berkaitan dengan kehidupan hari-hari kita. Lalu kemudian kita menghadap kepada Allah SWT. Jadi sholat adalah semacam wahana. Sholat adalah fasilitas untuk berjumpa dengan Dia yang kita sebut dengan huwa, Allah. Jadi sholat yang pertama sekali. Yang kedua adalah zakat. Zakat ini adalah berkaitan dengan membersihkan jiwa kita. Zakat secara bahasa artinya subur. Jadi menyuburkan tadi. Kenapa menyuburkan? Karena jiwa tadi baru dalam bentuk potensi untuk disuburkan, ditanam seperti yang di sebelah kanan, seperti ini. Jadi kalau kita tanam seperti ini, nanti tumbuh besar. Jadi zakat itu artinya menumbuhkan seperti ini. Apa yang tumbuh jiwa kita? Ketika jiwa tumbuh berdasarkan arahan, berdasarkan tuntunan daripada kitab suci atau tadi disebut dengan tilka ayat Alkitab Al-Hakim, maka dia akan tumbuh menjadi jiwa yang sempurna. Jiwa yang sempurna ketika berkata, berkata yang benar, ketika berbuat, berbuat yang benar, ketika berpikir, berpikir yang benar. Sehingga ini yang disebut dengan akhlakul karimah, seperti dikatakan Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Jadi zakat artinya mensucikan, menyuburkan maksudnya. Menyuburkan, terkadang juga diartikan mensucikan, tapi secara bahasa zakat artinya menyuburkan. Kalau mensucikan ini tazkiyah, jadi tazkiyatun nafs itu menyuburkan jiwa kita, ya. Jadi menyuburkan jiwa kita. Kalau mensucikan jiwa kita seperti wudu tadinya, seperti dalam ayat innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhir, nah itu mensucikan, wa yutahhirukum tathira, atau innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu tahara, itu mensucikan. Sedangkan ini lebih kepada menyuburkan jiwa kita. Apa sebabnya? Karena pohon ini hanya bisa tumbuh subur apabila rumput-rumput liar, tanaman-tanaman ilalang yang ada di sekitarnya harus dicabut. Jiwa kita hanya akan bisa tumbuh sempurna apabila rumput-rumput ilalang yang disebut dengan duniawi di situ dicabut, dikeluarkan. Dikeluarkannya dalam bentuk zakat. Yang ketiga adalah berkenaan dengan hari akhirat. Jadi Al-Quran ini atau kitab suci ini datang kepada kita untuk meyakinkan kita, menyampaikan kepada kita bahwa setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan berikutnya lagi. Dan kehidupan kita ke sana itu harus dilewati seperti ini, harus ada jembatannya. Kalau kita tidak memiliki pemberi syafaat ataukah penolong, tidak punya nasir, tidak punya wali namanya di dunia, maka nanti di akhirat tidak akan ada penolong dan wali bagi kita, sehingga kita tidak bisa melewati ini. Jadi
di dunia ini orang yang kita percayakan kepadanya iman kita untuk sampai kepada Allah yang disebut dengan wasilah atau tawassul itu adalah sebetulnya ibarat menyambungkan jembatan ini. Dia datang menyambungkan jembatan ini sehingga menggenapi kita, sehingga kita bisa lewat dengan selamat. Kalau kita tidak menerima wilayah mereka, maka otomatis kita seperti jembatan yang terpotong di sini. Sedangkan ini tidak bisa mundur, harus jalan. Sehingga nanti kalau tidak ada di sini, jatuh ke bawah. Di bawahnya ini adalah neraka. Sedangkan kalau lolos, di sana, di ujung sana ada pintu masuk surga. Kurang lebih begitulah ilustrasinya. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ini sambungan tadi dari ayat 2. Ayat 2-nya tadi mengatakan, tilka ayatul kitabil hakim, hudan. Jadi ayat-ayat Al-Quran atau Alkitab Al-Hakim itu fungsinya sebagai panduan, hudan. Sebagai panduan, sebagai map, sebagai peta, sebagai pemandu jalan. Jadi sebagai pemandu jalan. Kemudian semacam alat navigasi. Ya, kalau di pesawat alat navigasi, kapal laut alat navigasi. Kalau orang berjalan dulu, terutama di udara dan di laut harus pakai navigasi. Kalau tidak ya tersesat. Kenapa? Karena di sana kan tidak ada tanda-tanda, tidak ada pohon-pohon, tidak ada gedung-gedung sebagai tanda. Kalau di lautan sudah tidak ada tepi yang kelihatan, ya kalau tidak punya alat navigasi bisa tersesat. Begitu juga pesawat kalau di udara, mereka tidak melihat apa-apa lagi, maka kemudian mereka berjalan. Kenapa sampai di tempat dengan cara yang benar? Karena mereka punya alat navigasi namanya. Namanya hudan, itu petunjuk. Yang kedua, rahmatan, petunjuk, tapi dia punya efek yang sangat besar kepada jiwa, yaitu melahirkan kasih sayang. Kalau kita menyimpan GPS ataukah semacam alat navigasi di pesawat, di mobil, atau di kapal laut, itu tempat disimpannya itu alat tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau hudan ini kita simpan di jiwa, maka jiwa akan otomatis menjadi lembut, rahmah namanya. Jiwa itu menjadi lembut, menjadi indah. Ini rahmatan. Makanya Al-Quran itu adalah hudan wa rahmatan, tetapi hanya berlaku bagi lil muhsinin. Di surat 17 dikatakan lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra itu dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kalau di sini adalah hudan wa rahmatan lil muhsinin. Pemandu dan pelembut hati, rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian, kita sudah bahas juga di surat 21 ayat 107 bahwa rahmat itu adalah Muhammad. Karena dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di surat Al-Imran dikatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena engkau Muhammad adalah rahmat, maka kamu memiliki sifat yang lemah lembut. Jadi rahmat ini adalah merupakan jejak-jejak Muhammad. Jadi artinya apa? Al-Quran itu adalah memuhammadkan diri kita. Dia petunjuk, dan petunjuk itu kalau kita simpan di hati, dia memuhammadkan kita. Apa namanya memuhammadkan kita? Menggerakkan kita, memperjalankan jiwa kita menuju kesempurnaan fitrah seperti Muhammad sebagai bukan saja insan kamil, tetapi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Makanya dia adalah petunjuk dan sekaligus rahmat terbatas pada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita harus selalu berbuat baik, karena dengan berbuat baik itu Allah akan menyimpan petunjuk dan rahmat itu dalam diri kita kalau kita belajar Al-Quran. Kalau dipelajari Al-Quran tapi tidak dikondisikan dengan berbuat baik, ya dia terpental. Siapakah orang muhsin ini? Jadi kita bertanya, siapakah orang muhsin ini? Jadi ada tanda tanya besar di sini. Siapakah disebut orang muhsin? Orang muhsin ini, ya, orang muhsin ini terangkan alladzina. Alladzina ini dalam bahasa Arab namanya kata sambung, isim mausul. Mana yang disambung dengan apa? Tentang ini muhsin. Karena kan ayat baru. Kalau kita tanya, siapa itu muhsin atau muhsinin? Alladzina, yaitu orang-orang yang. Nah, jadi yaitu orang-orang yang. Jadi alladzina adalah orang-orang yang. Orang muhsin itu adalah orang-orang yang yuqimunas shalah. Yang pertama adalah menegakkan salatnya. Bukan melaksanakan salat saja, tetapi yuqimunas shalah. Bukan ya'malunas shalah, tetapi yuqimunas shalah.
Yuqimu ini dari kata aqama, bukan qama. Kalau qama berdiri, aqama mendirikan. Kalau qama yaqumu, bentuk mudareknya. Qama yaqumu. Tapi kalau yuqimu berarti asalnya bentuk pastinya, bentuk madinya adalah aqama, membuat berdiri. Jadi mendirikan salat, menegakkan salatnya. Jadi salat itu bukan hanya dilaksanakan, tapi ditegakkan dalam jiwa kita. Sehingga kemudian menjadi hikmah dalam perbuatan dan lisan kita. Jadi orang-orang yang yuqimunas shalah, salat itu dimulai misalnya tadi dengan wudu, berarti adalah penghormatan kepada orang suci, manusia suci. Yang kedua adalah harus bersikap tawadu, karena pertama kali kita salat langsung mengatakan Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, dan berarti tidak ada tempat bagi kita untuk merasa kabir, untuk merasa besar. Baru setelah itu baca Al-Quran dan seterusnya. Yuqimunas shalah. Baru kemudian yang kedua, wa yu'tunaz zakah. Wa yu'tunaz zakah, yaitu menunaikan zakatnya. Wa yu'tunaz zakah. Menunaikan ataukah memberikan, mengeluarkan zakatnya. Zakat fitrah dan zakat mal atau zakat yang lain. Yu'tunaz zakah. Mengeluarkan, jadi kata-kata yu'tunaz zakah. Nah, dari kata-kata yu'tunaz zakah ini jemaah sekalian, kita karena zakat ini kewajiban Allah, tetapi zakat harus ada objeknya, dan objeknya adalah manusia. Jadi kalau di sini tidak ada objek manusianya, di sini adalah salat itu benar-benar menghadap kepada Allah. Sehingga bisa kita katakan salat itu adalah hablum minallah, sedangkan yu'tunaz zakah adalah hablum minannas. Jadi salat itu adalah benar-benar menyambungkan hubungan dengan Allah, bahkan kita fana dan kemudian yang ada hanya Allah. Sedangkan yang ini individu kita, ego kita, subjektivitas kita fana, hilang, yang ada adalah kepentingan bersama, yaitu yu'tunaz zakah. Karena dengan meleburkan diri kita ke dalam terma universal namanya manusia atau kemanusiaan, barulah bisa tegak kemanusiaan. Tidak bisa tegak kemanusiaan kalau semua orang mengklaim egonya. Karena setiap yang namanya egoistik, individualistik, berarti telah melepaskan dirinya dari ikatan umum yang bernama manusia dan kemanusiaan. Sehingga orang yang seperti itu pasti bisa mengorbankan kemanusiaan demi kepentingan pribadinya. Jadi yu'tunaz zakah adalah mengeluarkan zakat. Kemudian wahum bil akhirati hum yuqinun, ini yang ketiga. Yang ketiga, dan mereka bil akhirati yuqinun. Bapak Ibu perhatikan, untuk akhirat ini, akhirat bukan lagi yuqinun tapi yuqinun. Ini yuqinun. Ya, perhatikan di sini yuqinun. Jadi kebanyakan di tempat lain itu kata yuqinun, tapi untuk akhirat kebanyakan yuqinun. Ada juga yuqinun. Wa yu'minu billahi wal yaumil akhir, tetapi di beberapa tempat itu menggunakan kata yuqinun. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah, ini kan miripnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun juga, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kepada hari akhirat mereka yakin. Jadi bukan lagi sekedar beriman, yakin. Artinya benar-benar tidak ada keraguan bahwa setelah kematian ada kehidupan di alam berikutnya. Dan nasib kita pada kehidupan berikutnya itu sepenuhnya bergantung kepada kehidupan kita sekarang di dunia. Perbuatan baik tidak selamanya perbuatan baik, tetapi hudan warahmah. Apakah kita menerima hudan dan rahmah? Kalau hudan tadi adalah petunjuk, dan petunjuk itu ada yang silent, ada yang bisu, tapi ada juga yang berbicara. Apakah kita menerimanya atau tidak? Ya. Ini adalah ilustrasi jemaah sekalian. Kalau kita telah mengikuti jalan lurus, kurang lebih seperti ini. Jadi jalan lurus itu jalan membawa kita kepada tujuan. Dan jemaah sekalian, mengikuti jalan lurus ini harus ada cahaya. Lihatlah, ada cahaya dari atas. Ini ilustrasi yang bagus. Ada cahaya, kalau tidak ada cahaya di dalam hutan seperti ini kita tersesat. Harus ada cahaya memandu jalan kita, dan hutan artinya keindahan, ketenangan, kesejukan. Nah, orang yang seperti inilah jemaah sekalian berbahagia, yang nanti disebut berada di atas hudan. Jadi ada kata-kata ulaika ala hudan, mereka itulah yang ditunjuk itu berada di atas petunjuk, berjalan di atas lurus.
Jadi ulaika ala hudan. Ya. Ulaika ala hudan. Mereka itulah, kata telunjuk tadi. Mereka itulah ala hudan. Berada di atas huda. Apa itu huda tadi? Kitab suci. Bersama dengan pasangannya. Ulaika ala hudan. Mereka itulah berada di atas panduan. Hudan. Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi petunjuknya bukan dari Google, tetapi dari Allah, Rabbul Alamin. Ulaika ala hudan mir Rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika, dan mereka juga itulah. Jadi ini kata tunjuk untuk mereka, ini juga kata tunjuk untuk mereka, dan dikatakan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung atau nanti bahagia. Kata muflih atau muflihun jamaknya itu bisa bermakna beruntung, bisa bermakna bahagia, bisa bermakna menang. Jadi inilah kemenangan hakiki, yaitu kemenangan melawan ego kita, melawan melawan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Yang kedua, inilah keberuntungan. Apa sebabnya? Karena membawa kepada kebahagiaan selamanya nanti di akhirat. Yang namanya untung itu kan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian dialah sebagai satu kemenangan, keberuntungan, dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena mendasarkan hidupnya pada hudan ini. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, bisakah kita mendasarkan hidup kita pada petunjuk kalau kita tidak mempelajari petunjuk ini? Bagaimana kita mempedomani petunjuk sementara petunjuk kita tidak pelajari? Membaca saja petunjuk, membaca kitab suci, kalau hanya sekedar membaca buat dapat pahala, tidak akan dapat petunjuk apabila kita tidak menyimaknya. Itulah sebabnya Al-Quran menekankan pada tadabbur. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya ini tiba-tiba Al-Quran berbicara tentang ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan ucapan-ucapan yang tidak berasal dari Al-Quran, tapi menggunakan alasan-alasan keagamaan. Sehingga muncullah kemudian istilah ulama palsu. Imam Ghazali menyebut dengan ulama su'. Jadi kalau Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddinnya menyebutnya dengan ulama su'. Ya, ulama su' itu ulama buruk atau ulama palsu. Kenapa? Karena dia ulama tetapi menggunakan ilmunya untuk kepentingan dunia. Ya, namanya ulama banyak pesertanya di belakang, lihat nih, bayangkan. Kalau ulama kemudian diikuti orang di belakang kampanye seperti ini. Dan ini untuk kita ukur dari saja zamannya Imam Ghazali saja sudah 1000 tahun yang lalu. Jadi artinya seandainya ulama palsu itu muncul pada zamannya Imam Ghazali, berarti sudah sejak 1000 tahun yang lalu, dan mereka tetap juga turun-temurun dalam tanda petik. Artinya mungkin juga mereka punya murid-murid juga, punya juga pengikut-pengikut juga yang menggunakan alasan agama untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Nah, pertanyaannya ialah, bagaimana kita sebagai orang awam bisa membedakan ulama itu palsu atau asli? Ya. Sini ada kata-kata di bawah, ini salah satu. Bagi kita orang awam, paling tidak ini di bawah. Nih. Tanda ulama palsu adalah yang menyebar kebencian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengaji di mana saja, bisa dengarkan khutbah di mimbar mana saja, bisa mendengarkan ceramah dari radio mana saja, dari televisi mana saja, atau dari channel manapun juga, tetapi lihat Bapak Ibu sekalian, kalau dianya atau ulamanya, ustadznya sudah mulai menanamkan kebencian kepada umat, kepada pihak atau kelompok lain, nah itu menunjukkan bukan ulama, berarti dia palsu. Karena ulama itu justru mengobati jiwa manusia yang penuh dengan kebencian, bukan justru menyalakan api kebencian. Kalau bahasa lainnya, ulama itu adalah pemadam kebakaran, bukan kompor. Kalau dia mengompori, berarti dia bukan ulama beneran. Tapi kalau dia memadamkan api kebencian di dalam jiwa-jiwa manusia, sehingga manusia itu hidup berdampingan, saling menghormati, saling memuliakan, saling bantu-membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-membantu dalam kebajikan dan takwa, berarti itu adalah ulama beneran.
Dan kalau sedikit-sedikit nyerang pihak lain dan sebagainya, maka itu bukanlah ulama benaran. Yang ulama hanyalah pakaiannya saja. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Wa minan nasi, di antara manusia, mayashtari, ada yang membeli atau ada yang mempergunakan. Yashtari secara bahasa membeli. Ya. Tapi ada yang mempergunakan. Apa yang dipergunakan? Lahwal hadis. Al-hadis. Ini tulisannya al-hadis. Ya. Al-hadis itu pembicaraan. Jadi al-hadis itu bisa bermakna 3 hal. Al-hadis Al-Quran, ini Al-Quran juga adalah hadis. Ahsan al-hadis dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah hadis juga, hadis dari Allah. Yang kedua, hadis yang populer kita sebut hadis, yaitu yang disebut dari Nabi. Itu hadis. Yang ketiga, perkataan siapapun, termasuk perkataan ulama, disebut juga hadis. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, bagaimana cara kita mengetahui benar tidaknya? Perkataan ulama atau ustadz atau ajengan atau kiai atau buya atau ulama apapun juga namanya, ya harus diukur, harus dikembalikan kepada hadis Nabi. Apakah ada hadis Nabi yang sahih mendukungnya? Lalu bagaimana dengan hadis? Kan hadis itu ditulis jauh setelah Nabi wafat dan banyak lagi jumlahnya. Nah, hadis itu juga diverifikasi atau dirujukkan, diparameterkan kepada hadis yang paling tinggi, itu Al-Quran. Jadi yang menjadi induk dan puncak dari segala-galanya adalah Al-Quran. Bagaimanapun hebatnya hadis dari Nabi, yang dalam tanda petik dari Nabi, tapi ternyata bertentangan dengan Al-Quran, ya harus ditolak. Apa sebabnya? Kalau bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan semangat dan spirit Al-Quran, maka tidak mungkin dari Nabi, karena sudah disampaikan dalam Al-Quran, Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak mungkin lagi berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tiada yang dibicarakannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Perkataan, diamnya Nabi, perbuatannya Nabi, itu semuanya adalah wahyu. Apa artinya wahyu? Semuanya terpandu, tertuntun oleh ayat-ayat Al-Quran. Setiap perbuatan Nabi pasti bisa dilacak sumbernya dalam Al-Quran. Setiap perkataan Nabi pasti bisa dilacak nasnya dalam Al-Quran. Setiap diamnya Nabi pasti bisa dilacak teks-teksnya dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian Al-Quran adalah merupakan hakim paling tinggi. Jadi kalau dalam sistem kehakiman di Indonesia ada namanya pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung. Nah, kurang lebih begitulah. Kata-kata para ulama ya kurang lebih sama dengan pengadilan negeri. Kalau kita di sana boleh keberatan di sana naik banding. Nanti pengadilannya di tingkat tinggi, pengadilan tinggi. Tidak puas juga dengan keputusan pengadilan tinggi, ya minta ke Mahkamah Agung. Nah, begitulah juga perkataan ulama tidak selamanya benar. Bagaimana cara menunjukkan kebenarannya? Kita bawa kepada hadis Nabi yang senafas dengan kata ulama tersebut. Bagaimana dengan hadis Nabi yang begitu banyak? Kita bawa kepada Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah merupakan mahkamah agungnya kebenaran di bawahnya. Jadi Al-Quran mengatakan wa minan nasi mayashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang menggunakan al-hadis, kata-kata, cerita. Jadi terkadang membuat cerita dan mendengarkan cerita itu enak. Terkadang ceritanya bagus, tetapi tanpa kita rasakan membuat kita keluar dari substansi kebenaran Al-Quran. Jadi lahwal hadis liyudillah, untuk menyesatkan. Apa namanya menyesatkan? Kalau membuat orang bermusuh-musuhan, membuat orang berseteru satu sama lain, maka itu menyesatkan namanya. Liyudillah an sabilillah. Karena kalau kita menempuh jalan kepada Allah, kan harus Allah ridha kepada kita. Al-Quran mengatakan irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Jadi harus mengikuti jalan yang diridhai Allah SWT. Yudillu an sabilillah. Menyesatkan, menyimpangkan, mendistorsi dari jalan Allah. Sedangkan kita semuanya harusnya menempuh jalan kembali kepada Allah. Jadi setiap orang Islam harusnya adalah pesuluk.
Pesuluk artinya penempuh jalan kembali kepada Allah. Harus semuanya adalah munib, orang-orang yang berjalan kembali kepada Allah, inaba ilallah, kembali kepada Allah. Jadi semua kita harus pejalan, musafir dari alam materi, alam dunia, alam sekarang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini menggunakan kata-kata, cerita-cerita, hadis-hadis yang sejalan dengan hawa nafsunya untuk menyesatkan manusia atau menyimpangkan manusia dari perjalanan kembali kepada Allah. Bighairi ilmin. Apa artinya bighairi ilmin? Berarti tidak masuk akal, tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ilmu. Kaidah ilmu yang paling penting adalah kaidah akliyah. Kaidah akli, kaidah rasional. Jadi ilmu, karena disebut ilmu itu apabila terverifikasi oleh kerja-kerja akal yang disebut dengan tasdik. Jadi hanya pengetahuan yang telah melalui proses tasdiqi kemudian disebut dengan ilm. Jadi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Jadi lagi-lagi pentingnya pengetahuan. Kita kemarin menutup surat Ar-Rum, pentingnya pengetahuan. Di satu pihak Persia maju karena pengetahuan, di satu pihak juga, di pihak lain juga Romawi juga maju karena pengetahuan. Tetapi pengetahuan saya tidak cukup. Karena kemajuan mereka dalam pengetahuan tanpa disertai dengan ilmu yang benar, akhirnya apa yang terjadi? Kemajuan peradaban mereka hanya digunakan untuk saling menguasai wilayah dengan mengorbankan jutaan jiwa anak-anak manusia. Begitu yang terjadi pada sekarang ini, jemaah sekalian. Kita sekarang manusia memiliki kemampuan untuk membuat teknologi-teknologi, termasuk persenjataan. Tetapi apa yang terjadi? Digunakan untuk mengorbankan nyawa manusia. Lihatlah apa yang terjadi di Syria tempo hari, di Irak waktu masuknya ISIS. Sekarang terjadi misalnya di Yaman, terjadi krisis kemanusiaan. Ini seluruh dunia sudah mengakui bahwa di Yaman terjadi krisis kemanusiaan. Apa sebabnya? Karena diperangi oleh negara besar dengan menggunakan tangan Saudi Arabia di situ. Menggunakan apa? Teknologi-teknologi canggih yang ditemukan dengan pengetahuan. Jadi jemaah sekalian, pengetahuan yang tidak disertai dengan ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu teosofi, maka hanya akan membahayakan jiwa manusia. Jadi ansabilillah bighairi ilmin. Jadi harus ada ilmu. Wa yattakhidaha huzwa, dan menjadikannya apa nya dari sini? Menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan saja. Jadi mereka tidak senang dengan perjalanan kepada Allah. Makanya di masyarakat kita jangan heran kalau ada orang yang anti tasawuf misalnya, anti kerja-kerja spiritual, ya, karena mereka menganggap itu tidak benar. Wa yattakhidaha huzwa, menjadikan itu sebagai barang olok-olokan saja. Apa kata Allah? Orang seperti ini yang tampil seakan-akan dengan menggunakan baju agama, baju kebenaran, tetapi yang terjadi adalah menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Allah mengatakan ulaika, mereka itulah, lahum, baginya apa? Adzabun muhin. Mereka mendapatkan azab yang menghinakan, adzabun muhin. Terhinakan di dunia, terhinakan di akhirat. Terhinakan di dunia karena hanya dijadikan sebagai hewan-hewan sirkus oleh orang-orang yang memeliharanya. Sirkus. Sirkus itu dipermainkan, baru kemudian yang dapat keuntungannya yang memainkan sirkus itu. Ya. Sirkus itu siapa hewan biasanya monyet itu dipakai sirkus, ya dapat popularitas, dia terkenal. Oh, monyet terkenal, dia bisa loncat sana loncat sini. Tapi yang dapatkan keuntungan adalah si pemilik sirkus itu. Nah, jemaah sekalian serba itu disebut dengan hina. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan di dunia dan di akhirat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka di dalam internal satu agama, bukan hanya Islam, tapi semua agama, termasuk dalam Islam, sebetulnya terjadi pertarungan antara ulama palsu dan ulama asli. Nah, pertarungan ini gampang kita lihat. Kalau ulama asli itu pasti adem, sabaran, tidak gampang tersinggung, dia selalu menjadi korban, dia selalu memaafkan yang menyerangnya, begitulah seterusnya. Sebaliknya kalau ulama palsu pasti agresif, ya, pasti sangat aktif, pasti sangat seperti tadi, menyerang terus-menerus, ya. Jadi banyak berbicara, sementara ulama asli itu lebih adem, jarang berbicara karena dia cari bukan popularitas,
Dia mencari, yang dicari bukan panggung, ya. Yang dicari juga bukan bukan pujian, bukan sanjungan. Yang mereka inginkan adalah redha Allah SWT dengan menyampaikan kebenaran. Seperti diceritakan pada Luqman tadinya. Mau orang berkata ini dan itu, kebenaran tetap harus dia sikapi, dia miliki. Wa idza tutla alaihi ayatuna, ciri-ciri orang seperti tadi itu adalah apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ingat tadi yang dituju di awal, tilka ayatul kitabil hakim. Apabila dibacakan atau diperkenalkan kepadanya ayat-ayat kami, wala, tiba-tiba mereka berpaling. Mereka berpaling. Mustakbiran, dengan bernada sombong, dengan penuh dengan kesombongan. Ya, wala mustakbiran, dengan menyebut-nyebut pribadinya dan menyerang pribadi orang lain. Jadi wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran, ka'allam yasma'a, seakan-akan belum mendengarkan ayat itu. Artinya apa jemaah sekalian? Ayat-ayat itu tidak dilaksanakan, seakan-akan mereka belum mendengarkan ayat itu. Ayat pentingnya misalnya bersikap lemah lembut, pentingnya memaafkan, pentingnya misalnya, seakan-akan tidak didengarkan itu. Ka'allam yasma'a, ka'anna fi uzunai waqra, seakan-akan fi uzunai, di kedua kupingnya ada waqra, ada sumbat, ada sil, ada penutup, ada gembok. Jadi tidak mau mendengarkan lagi. Apa kata Allah terhadap orang seperti ini? Fabasyirhu bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Kata-kata mustakbiran artinya hanya dirinya saja yang dianggap benar. Maka fabasyirhu, gembirakanlah dia, mereka dengan adzabun alim, azab yang pedih. Adzabun alim. Jadi mas, kayak sebagai orang yang menempuh jalan lurus adalah kurang lebih seperti ini. Berjalan menuju ke dalam tempat yang sejuk, yang indah, serba hijau, dan dituntun oleh cahaya kiri kanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita di pesawat, biasa ada pemberitahuan dari pramugari atau pramugara, bahwa kalau pesawat dalam keadaan emergensi, lalu kemudian mati lampu di dalam kabin, maka bagaimana caranya penumpang menemukan jalan darurat? Itu ada di bawah, di lantai, yang menyala secara otomatis. Ikutilah nyala itu. Jadi mau tidak mau kita butuh cahaya. Jadi orang yang beriman itu yang diikuti cahaya, bukan kegelapan. Cahaya, ya, akan menuntun menuju kepada tempat yang indah. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman. Jadi tadi ulama yang benar ini, orang-orang yang beriman itu wa amilus shalihat, dan amalannya itu amilus shalihat. Apa namanya amilus shalihat? Amalannya selalu mendamaikan masyarakat. Shalihat itu dari kata islah, damai. Perbuatannya, tindakannya, aktivitasnya itu mengimprove, memperbaiki kualitas masyarakat, memperbaiki tatanan dan sistem sosial. Itulah yang disebut dengan orang beriman dan beramal saleh. Apa kata Allah? Siapa yang beriman? Iman artinya aman. Ingat, aman ini satu asal kata dengan iman. Orang beriman adalah orang yang beraman bersama dengan Allah dan sekaligus memberikan keamanan kepada orang-orang di sekitarnya dari tangan, dan memberikan keamanan dengan tangan dan lisannya. Itu orang beriman. Ketika Nabi ditanya, bagaimana, apa itu orang beriman ya Rasulullah? Orang beriman itu adalah orang yang orang lain aman dari tangan dan lisannya. Innalladzina amanu wa amilus shalihati. Apa kata Allah? Lahum, bagi mereka, jannatun, bagi mereka mendapatkan jannatun naim. Jannah, taman-taman surga, naim, penuh dengan kenikmatan. Jadi naim, kenapa dia penuh kenikmatan? Karena yang diikuti di dunia juga adalah nikmat, kenikmatan. Inilah sebabnya kenapa kita selalu meminta di dalam Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu dari kata naim. An'amta itu dari kata nun ain mim, naimah. An'amta, yang telah engkau Tuhan berikan kenikmatan kepadanya. Nah, berarti penghuni surga itu adalah pengikut orang-orang
yang diberikan kenikmatan di dunia, yaitu minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Lahum jannatun na'im. Bagi mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah gambaran keindahan saja. Jadi kalau di dunia saja kita menyaksikan pemandangan seperti itu indah sekali. Dan Bapak sekalian, ilustrasi ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilustrasi gambaran yang ada di layar Bapak Ibu semuanya lihat ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan yang disebut tadi dengan jannatun naim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha. Mereka yang masuk dalam surga tadi yaitu alladzina amanu wa amilus solihati, mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abadi di dalamnya, khalidina fiha. Tidak mungkin keluar lagi. Wa'dallahi haqqan, dan janji Allah itu selalu benar. Karena Allah adalah sang kebenaran itu sendiri. Wa'dallah, artinya ini adalah janji Allah yang hanya diberikan kepada mereka yang ketika di dunia berusaha menggapai janji Allah ini. Jadi inilah pentingnya kita bersungguh-sungguh di dunia untuk akhirat. Karena ingat, di akhirat itu adalah khalidin, kekal di sana Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menderita, menderita secara kekal, kita bahagia, bahagia secara kekal. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa, kata perkasa juga berarti mulia, dan al-hakim, sama tadi. Tilka ayatul kitabil hakim. Walaqad ataina Luqman al-hikmata. Jadi Luqman al-hakim juga namanya. Jadi ini bisa dimiliki oleh hamba, tentu dalam kadarnya sebagai hamba. Karena ada tadi Luqmanul Hakim. Luqman juga adalah disebut dengan al-hakim. Ini juga adalah pemandangan, ya kita lihat bagaimana Allah membuat gunung-gunung, fungsinya besar sekali, tapi sekaligus memberikan fenomena dan pemandangan yang indah. Kalau di depannya ada savana, ada taman-taman seperti ini akan ada di sana hewan-hewan, bukan hanya apa seperti ini rusa, tetapi banyak hewan-hewan yang lain. Dan ini semuanya adalah untuk Allah berikan kepada manusia agar manusia beribadah kepadanya. Jadi agar manusia menyempurnakan jiwanya melalui tajalli-tajalli Allah yang disaksikannya di alam semesta dalam kehidupan ini. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna. Jadi Allah tadi yang disebut dengan Al-Aziz Al-Hakim, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati, dialah menciptakan langit dan bumi. Bighairi amadin, tanpa tiang. Artinya melayang pada tempatnya masing-masing. Ini tidak ada yang mampu melakukan perbuatan seperti ini. Bighairi amadin, tanpa tiang. Sampai sekarang manusia dianggap sangat canggih dengan berhasil mengorbitkan satelit mengitari bumi yang kita gunakan sekarang misalnya untuk kepentingan televisi, internet, dan semacamnya. Tetapi jemaah sekalian, satelit-satelit yang dibuat manusia itu kecil dan hanya bertahan beberapa tahun, setelah itu harus diganti lagi, diregenerasi lagi. Itu saja sudah dianggap manusia canggih, tapi hebatnya jemaah sekalian, manusia mengagumi kecanggihan manusia hanya karena bisa bikin satelit, tapi tidak pernah mengagumi pencipta alam semesta yang jauh lebih canggih dan lebih luas dan lebih rumit ini. Sementara manusia mengakui bahwa tidak mungkin kebetulan kejadiannya. Manusia tidak percaya, dalam dunia pengetahuan tidak diterima unsur kebetulan. Semuanya harus diterima secara ilmiah. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna, seperti yang kita saksikan semuanya. Semua kita bisa menyaksikan bagaimana alam semesta ini. Wa alqa fil ardi rawasya, di bumi tadi disimpan gunung-gunung seperti kita lihat pada gambar tadi. Rawasya, gunung-gunung. Antamida bikum, tugasnya adalah untuk menyanggah kehidupan kita. Tamida itu menyanggah. Jadi gunung-gunung itu sebetulnya untuk menyanggah kehidupan kita, ya. Supaya tidak goyang. Jadi kita artikan menyanggah. Apa sebabnya jemaah sekalian? Pertama adalah gunung menyimpan air. Bagi negara tropis seperti kita di Indonesia atau di Asia Tenggara,
Air hujan disimpan dalam gunung. Di negara-negara bermusim dingin atau 4 musim, maka gunung-gunung menyimpan es membeku. Pada saat musim panas nantinya meleleh ke bawah untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Jadi berfungsi gunung-gunung itu sebagai penyangga kehidupan. Jadi antamida bikum, menjadi penyangga kehidupan untuk kepentingan kalian. Wa bassa fiha min kulli dabbatin. Lalu kemudian Allah menumbuhkan pada bumi dan gunung-gunung ini min kulli dabbah, berbagai macam hewan-hewan. Tiap-tiap hewan tumbuh di sana, berpasang-pasangan. Wa anzalna minas sama'i ma. Lalu kemudian Allah menurunkan dari langit air. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bumi ini punya gravitasi. Jadi walaupun tidak ada ayat secara spesifik berbicara tentang gravitasi, tapi dengan adanya air turun dari langit menunjukkan ada gravitasi. Karena kenapa air bisa turun dari langit ketika melayang di atas? Ya, karena tertarik oleh daya tarik bumi yang disebut dengan gravitasi itu. Wa anzalna minas sama'i ma fa'ambatna fiha. Setelah air turun, ambatna fiha, kami tumbuhkan pada bumi itu min kulit, setiap zaujin karim, jenis tumbuh-tumbuhan yang baik, zaujin karim. Maka tumbuhlah di muka bumi itu tumbuh-tumbuhan. Kata-kata zaujin karim, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, kata-kata baik, berarti setiap apa yang tumbuh di muka bumi ini bermanfaat. Cuma terkadang kita terlambat atau belum mengetahui manfaatnya. Contohnya dulu alang-alang. Alang-alang itu dianggap sebagai kotoran kebun saja, kotoran ladang. Tapi belakangan kan dipakai bahwa dia bermanfaat sekali untuk mengusir panas dalam. Pokoknya Allah mengatakan setelah turun air dari langit, maka fa'anbatna fiha min kulli zaujin karim. Kami tumbuhkan di muka bumi itu zauj, berpasang-pasang. Secara zauj ini secara bahasa pasangan. Zauj itu pasangan. Untuk zamannya azwaj. Karim maksudnya berbagai macam jenis-jenis atau pasangan-pasangan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Mas sekalian, sehingga harusnya dengan mengamati saja kehidupan di sekitar kita, alam kita, gunung-gunung, lembah dan sebagainya, sudah cukup sebetulnya untuk mengantarkan jiwa kita kagum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan 10 ayat surat Luqman sebagai pengantar ini menjadi basis atau modal untuk membaca surat Luqman berikutnya. Karena nanti mulai daripada ayat 11 baru kita masuk kepada cerita Luqmanul Hakim. Yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, afwan barakallahu fiik. Ustaz, kita tahu tentang ciri-ciri cahaya di bawah cahaya insanul kamil itu sendiri. Lebih tinggi derajatnya daripada cahaya kita yang bawah ni, makhluk-makhluk yang penuh dosa. So dalam 120,000 utusan-utusannya, ada yang dicerita, ada yang tidak. Beri pencerahan Ustaz, kenapa Allah khas secara peribadi memilih Luqman untuk kita ambil pelajaran daripada manusia agung ni. Barakallahu fi, afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kenapa Luqman yang dipilih? Seperti tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa dengan dipilihnya Luqman yang bukan nabi, bukan rasul, artinya tidak disebutkan. Boleh jadi dia nabi, tapi di dalam Al-Quran, paling tidak di dalam Al-Quran, tidak disebutkan secara spesifik bahwa Luqman itu adalah nabi dan atau rasul. Tidak ada penyebutannya. Nah, apa hikmahnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sana? Diangkatnya, dipilihnya Luqman di dalam Al-Quran, disebutkan namanya, dijadikan satu surat. Itu adalah caranya Allah memberikan motivasi, dorongan kepada kita bahwa manusia seperti kita yang tidak mendapatkan predikat Nabi dan Rasul, kalau diistilahkan tadi dengan ikhwan kita, dengan Pak Nur dari Singapura, sebagai orang yang penuh dengan noda, cahaya kita ini redup, maka kita pun sebetulnya bisa menguatkan kembali cahaya itu apabila kita berusaha seperti yang dijadikan contoh Luqmanul Hakim ini.
Bagaimana caranya? Nah, kita kembali kepada konsep dasar bahwa sebetulnya aslinya manusia semuanya itu cahaya terang, fitrah. Fitratullah alladzi fataran nas alaiha. Lalu kenapa kita tiba-tiba jadi temaram, jadi redup? Setelah kita dibesarkan dalam keluarga kita, kita sudah kemudian mulai mengotori sedikit demi sedikit jiwa kita, sehingga kemudian kemampuannya menangkap cahaya sangat sedikit. Kenapa semakin banyak tirai-tirainya di sana? Nah, sehingga kemudian menjadilah dia redup, tertutup, dan seterusnya. Nah, sekarang adalah tugas kita. Setelah Allah mengirim kepada kita Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya, untuk coba kembali menyingkap tirai-tirai yang menutupi jiwa kita itu, agar menerima kembali cahaya yang terang dari Allah, sehingga kemudian bergerak dari tempat yang tadinya agak temaram, agak redup, mendekat kepada sumber cahaya sehingga semakin terang. Iya, sudah ada juga role modelnya, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini Allah angkat di tengah-tengah kita sebagai role model, sebagai patron, sebagai pola, sebagai uswatun hasanah, yang kalau kita ingin kembali kepada Allah dengan menerangi jiwa kita sehingga semakin terang adalah mengikuti polanya beliau. Nah, jemaah sekalian, Luqman disebut dengan Ataina Luqman al-Hikmah karena juga tujuan daripada agama yang dibawa nabi-nabi adalah al-hikmah. Di berbagai ayat Allah mengatakan alladzi ba'atsa fil ummina rasulan minhum, apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, satu. Yang kedua wa yuzakkihim, dua. Yang ketiga kemudian mengajarkan Al-Qur'an wa yu'allimuhumul kitab, dan yang terakhir wal hikmah. Jadi selalu empat ini. Yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan kepada mereka bahwa semua yang ada ini adalah ayat tajalli daripada Allah SWT. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Dari mana tadi? Dari kotoran-kotoran yang menyebabkan jiwa kita redup cahayanya. Yang ketiga baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Nah, hasil daripada Alkitab Suaranya. adalah kearifan wal hikmah. Ya, silakan. Silakan, tadi mau tanya. Silakan Pak, yang mau tanya. Bukan mau tanya, kayaknya ininya Ustadz, speakernya. Oh iya. Di chat Pak Burhan Pak Burhan bertanya, ada, iya. Bu Dokter. Iya, ini. Silakan Ustadz. Pertanyaan dari Pak Burhan, yaitu apakah kaitan ayat-ayat muqatta'ah dengan kalimat ayat dan sering ditutupi dengan kalimat predikasi. Apakah pesanan Allah SWT yang ingin disampaikan kepada kita? Jadi jemaah sekalian serbahagia, jadi ayat-ayat muqatta'ah dengan kalimat ayat atau ke Al-Quran, jadi ada kata-kata ke ayat atau kazalikal kitab dan semacamnya lah, atau kayak Yasin wal Qur'anil Azim. Jadi kaitan antara ini dengan huruf muqatta dengan Al-Quran ini sebetulnya Allah yang berikan pesan bahwa setiap ayat, setiap surat, bahkan Al-Quran secara keseluruhan itu sebetulnya memiliki pasangannya masing-masing, memiliki pasangannya. Dan pasangannya itu bisa kita temukan di dalam rahasia huruf muqatta'ah yang kita sudah bahas pada 2 atau 3 surat sebelumnya. Ya, kita sudah sampaikan bahwa muqatta'ah itu sebetulnya ternyata mengandung rahasia yang luar biasa. Jadi ada ayat ada muqatta'ah. Muqatta'ah itu adalah tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk kata, tidak berbentuk kalimat. Nah, manusia itu kan bukan kalimat. Manusia itu, person itu, individu itu bukan kalimat dalam pengertian bukan kalimat sentence, jumlah kalau bahasa Arab. Dia juga bukan paragraf. Ya, dia juga bukan buku, tetapi buku lahir dari manusia. Kalimat, kata, huruf lahir dari manusia. Jadi kalau manusianya ada, berarti di sana ada huruf, di sana ada kata, di sana ada frasa, di sana ada kalimat, di sana ada paragraf, di sana ada bab, di sana ada pasal-pasal, di sana ada Alkitab. Nah, dengan demikian juga sekalian serbahagia,
pesanannya jelas, yaitu bahwa setiap Al-Quran ini atau ayat itu punya pasangannya yang disebut dalam huruf muqatta tersebut. Kenapa Tuhan menyebutnya sebagai huruf muqatta? Itu warning bagi kita, peringatan bagi kita, dan sekaligus menunjukkan keindahan. Berikutnya lagi. Kalau pertanyaan, tunggu sebentar, ada lagi mungkin. Waalaikumsalam. Ada masuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Afwan semua. Satu lagi soalan Ustaz. Ya, silakan. Secara ringkasnya, perbetulkan saya kalau salah bahawa resepi kesempurnaan setiap tingkatan-tingkatan maujud seperti kita ni yang sedang mi'raj kepadanya hanya boleh tersempurna persis macam Luqman tadi, bahawa kita bergabung ke dalam daripada air titisan langit tadi turun mengalir ke sungai, lantas ke lautan luas yang tak bertepi tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian, kita tadi lihat bahwa di antara ayat-ayat pertama disebutkan sebelum bicara tentang Luqman, dalam 10 ayat pertama ini adalah Allah menurunkan air dari langit. Artinya apa? Air dari langit. Langit itu adalah kesucian, langit itu adalah transendensi, langit itu adalah sakralitas, langit itu adalah beyond, melampaui alam-alam materi dan alam ruang waktu. Maka dikatakan di situ bahwa sebetulnya kalau kita ingin hidup seperti mana tadi tumbuh-tumbuhan hidup, kita harus menerima air dari langit. Airnya tumbuh-tumbuhan dari hujan, sedangkan airnya jiwa kita juga merupakan tumbuh-tumbuhan dari wahyu, kitab suci. Maka di awal sudah disampaikan Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam itu adalah ayat-ayat. Untuk apa? Untuk menyirami jiwa-jiwa kita agar tumbuh menjadi subur. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dari mana ke air ini jemaah sekalian berbahagia? Air ini berasal dari samudra, kemudian menguap ke atas, lalu kemudian turun, kembali lagi ke samudra. Itulah siklus kehidupan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga. Jadi dari samudra kembali kepada samudra. Allah itu adalah samudra dan kita akan kembali lagi kepada samudra. Jadi kehidupan kita seperti itu. Nah, apabila kita kekurangan air, maka yang terjadi adalah jiwa kita menjadi kering, mati, hitam, dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kenapa berkali-kali disebut siklus seperti ini dalam Al-Quran? Karena itu yang ingin dipesankan. Bahwa manusia itu teramat sangat butuh asupan, butuh makanan dan minuman yang berasal dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak punya asupan dari langit, maka kemudian jiwanya akan menjadi kering, seperti mana tanah atau tumbuhan yang tidak tersiram air, dia akan kering dan kemudian mati. Seperti itu. Air itulah nantinya yang kemudian mengantarkannya kepada samudra, kembali kepada induknya. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iqbal. Ya Ustaz, menyambung pertanyaan yang terakhir kemarin itu juga nih Ustaz, terbawa dengan surat Luqman ini kan. Kemarin Iqbal bertanya bahwa episode-episode dalam kehidupan kita ini memang dijabarkan secara rinci bahwa kita sebelumnya nggak ada, lantas dihidupkan, lalu dimatikan, dan kembali kita kepadanya. Itu satu etape-etape. Nah, untuk terkait wabil akhirati hum yuqinun, untuk meyakinkan dengan kata yakin yuqinun ini, Ustaz, kan harus ada ilmu nih. Harus ada ilmu yang mendasari. Nah, pengetahuan kita tentang akhirat yang sudah kita rasakan bersama untuk pendekatan secara material, secara dengan materi agak sulit. Nah, saya mengamati Ustaz, pertama bahwa saat kalau saya analogikan untuk mengetahui sesuatu terkait dengan akhirat saat kita hidup di dunia ini, seperti saat kita untuk mengetahui kehidupan kita dunia saat kita dijanin. Nah, waktu Iqbal coba merumuskan itu berarti kita butuh sosok yang namanya orang tua, Ustaz. Ya, kebetulan di surat Luqman ini waktu kan sangat kontroversi siapa Luqman dan apakah Luqman Nabi, mengapa Luqman walaqad ataina Luqman al-hikmah, diberikan hikmah, Ustaz. Nah,
predikat Luqman ini yang sangat takjub saat dia memberikan pelajaran wahwa yaiduhu libnihi. Maksudnya saat dia kepada anaknya dia memberikan pelajaran, Ustaz. Sekali lagi ilmu lagi dan ilmu lagi, Ustaz. Dan beberapa nasihat Luqman di surah Luqman ini yang dari ayat 12-an nanti untuk minggu depan sampai ke 18, Ustaz. Satu persatu kita perhatikan ada antusrika bima laisa laka bihi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadi betul-betul dengan orang tua juga koridornya seperti itu, Ustaz. Dengan tanpa ilmu maka jangan ikuti, tetapi jadikan jadi sahabat di dunia dengan baik, Ustaz. Nah, Iqbal berpikir di sini apakah hikmah Luqman ini di saat, karena episode kita juga sama saat kita menjadi anak dan menjadi orang tua atau punya anak. Nah, saat jadi anak bagaimana, saat mempunyai anak juga wahwa yaiduhu. Jadi memberikan pelajaran pada anak, Ustaz, hikmah-hikmah. Gimana, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini menarik. Jadi bahwa cerita Luqman ini benar-benar dua sisi. Bagaimana sebagai anak dan bagaimana sebagai orang tua. Ketika kita belum jadi orang tua, kita sebagai anak berhubungan dengan orang tua, bahkan sepanjang hidup kita selama kedua orang tua kita masih ada, kita tetap sebagai anak. Bahkan sebetulnya sampai meninggal pun kita tetap sebagai anak yang tetap harus memberikan sesuatu kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Misalnya dengan doa dan sebagainya. Jadi kita manusia ini selalu berada pada dua sisi, sebagai anak dan sebagai orang tua. Dan dua-duanya diajarkan dengan baik dalam Luqman ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pelajaran Luqman ini bermanfaat dalam posisi kita sebagai anak dan dalam posisi kita sebagai orang tua. Dan posisi kita sebagai anak punya karakter dan watak kearifannya sendiri sebagai anak kepada orang tua. Begitu juga sebagai orang tua punya watak, punya karakter, punya sifat, hikmah, arifannya sendiri sebagai orang tua kepada anaknya. Jadi cuma sekian serbagia, inilah yang menarik. Kalau kita lihat tadinya, pembahasan nanti minggu depan, sebagai orang tua, kita selayaknya tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Karena itu, di dalam Al-Quran dikatakan, anak tidak boleh ikut. Kalau itu memaksakan kehendaknya dalam hal yang tidak didasarkan pada ilmu. Di pihak lain, kalau terpaksa kita sebagai orang tua berjumpa dengan kondisi seperti itu, Allah mengajarkan juga tetap bersikap arif. Dengan tidak mengikutinya, tetapi tetap berakhlak, tetap bersikap dengan sikap yang penuh hormat. Yang disebut dengan wasahibahuma fid dunia ma'rufa. Nanti kemudian dibawa di ayat-ayat berikutnya setelah berbicara tentang salat dan semacamnya, di dalamnya berbicara tentang tauhid yang luar biasa, menjelaskan Tuhan itu adalah ada di mana-mana. Tuhan itu atau semua yang ada ini adalah tajalliyat daripada Tuhan. Semua ini ada karena diadakan oleh Tuhan. Sehingga seandainya satu biji hitam itu ada di dalam batu pun, pasti Allah mengetahuinya. Apa sebabnya? Karena yang ada di dalam batu hitam di malam hari pun Allah yang mengadakannya dengan ilmunya dan karenanya selalu menjadi bagian daripada ilmu Tuhan. Terima kasih banyak Pak Iqbal masukannya. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Ya silakan Ustaz. Ayudin. Ingin apa aja minta koreksi aja Ustaz. Mungkin saya salah memahami. Yang ayat 2 tadi Ustaz. Tilka ayatul kitabil hakim ya. Saya ke kata sifatnya itu tadi Al-Hakim ini. Al-Hakim ya. Itu kan kalau kita lihat termasuk Asmaul Husna ya Ustaz ya. Halo. Ya, betul. Termasuk. Ya, nah, kedengaran. Iya. Berarti ini bukan Alkitab dengan ayat itu bukan sesuatu yang mati. Ini sosok, bicara sosok ini Ustaz. Menurut saya Ustaz ya. Karena itu kan sifatnya ini kan sesuatu yang sangat-sangat berisi gitu. Al-Hakim itu kan apa? Orang yang memiliki kebijaksanaan itu sifat Allah itu ya. Jadi yang ditunjuk dengan ayatul kitab itu sesungguhnya itu yang dimaksud itu adalah sosok. Mohon pencerahannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Wahyudin. Jadi jemaah sekalian ini benar. Jadi makanya kan kalau kita sedikit saja menggunakan penalaran membaca surat ini, kata tunjuk kata-kata tilka ayatul kitabil hakim, kita berhenti pada kata Alkitab Al-Hakim,
itu nanti sejajar dengan kata Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman Al-Hakim berarti kan setara. Luqman itu adalah Alkitab sebetulnya. Kenapa? Karena di belakangnya adalah Al-Hakim. Jadi Alkitab Al-Hakim itu adalah sosok, seperti mana juga Luqman Al-Hakim adalah sosok. Iya, karena tidak mungkin ada kearifan dari benda-benda. Tidak ada kearifan dari buku-buku. Yang ada kearifan itu dari orang. Kalau dari buku termasuk kitab suci, hanya mengajarkan kearifan, tapi bukan kearifan itu sendiri. Kearifan itu kan perbuatan. Kearifan itu tindakan. Perbuatan, tindakan, perkataan hanya muncul dari orang. Iya. Dengan demikian, penggunaan kata Luqman Al-Hakim baru didahului dengan kata Alkitab Al-Hakim, sebetulnya jelas sekali pesannya Allah di sini. Bahwa yang namanya Alkitab itu adalah sosok sebagaimana Luqman adalah sosok. Terima kasih. Berikutnya lagi, Bu Dokter. Iya, Ustadz. Ada Jadi Mas tambahan sekalian dua sekarang pertanyaan Ustadz. dari screen lagi ya. Ya. Dari Ibu Nur Afiza. Kemudian pencerahan tentang zakat, infak, dan sedekah. Apakah sedekah perlu diberi dalam bentuk uang sajakah? Jadi Mas sekalian berbahagia, kalau sedekah ini bisa diberikan dalam bentuk apapun juga. Perlu kita sampaikan dulu sedikit bahwa sebetulnya zakat ini ada dua macam. Ya, ada yang wajib, ada yang sunat. Ya, mengatakan bahwa zakat yang wajib namanya sedekah. Dari mana kita tahu? Pada saat Allah berbicara tentang kewajiban zakat di surat At-Taubah menggunakan kata sedekah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara, dan seterusnya itu sedekah. Ya, jadi ada yang mengartikan bahwa menunjukkan bahwa zakat itu dua macam. Yang wajib disebut dengan sedekah, sedangkan yang sunat disebut dengan infak. Gitu. Ini pengertiannya dulu. Jadi zakat yang sunat disebut dengan infak. Nah, pada saat surat 55 ayat 55 berbicara tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengeluarkan cincinnya, menggunakan kata-kata zakat, berarti menggunakan bentuk umum yang bisa bermakna infak di situ. Ya, bisa bermakna infak. Dan kita lihat di situ bahwa infak itu adalah cincin. Ketika dikatakan bahwa alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqim. Dia sedang salat, ketika sedang salat sedang mengeluarkan zakatnya pada saat dalam keadaan ruku. Tuh. Jadi dengan demikian bisa kita lihat bahwa sebetulnya sedekah ini, infak ini bisa dalam bentuk benda kalau kita mau. Tentu sekarang yang paling gampang dalam bentuk uang karena bisa dipindah-pindahkan dengan gampang transfer. Kalau benda-benda kan harus dikirim dan sebagainya. Tetapi boleh saja. Jadi sedekah Bu Nur Hafiza itu boleh dalam bentuk benda, tidak harus uang saja. Boleh dalam bentuk benda. Bahkan ada istilah lagi namanya wakaf. Wakaf itu bisa dalam bentuk tanah. Walaupun belakangan ada juga istilah wakaf uang. Berikutnya lagi dari Ustadz Tony Sanwani. Zauj karim, mengingat kata karim, ya lebih banyak sambungan dari kata ajrun, ya Rab Rasul Quran. Thayyib, betul. Right, 10 akhir. Dan rupanya kata karim yang sebelumnya disambung dengan kata zauj, zaujin karim, betul. Ada juga di surat Asy-Syura. Ya, jadi betul Jemaah sekalian serba. Jadi kata zauj ini sebetulnya kata pasangan. Jadi pasangan sebetulnya. Jadi seakan-akan Allah yang memberikan pesan bahwa sebetulnya kitab ini harus ada pasangannya, zaujin karim. Sudah ada tadi Alkitab Al-Hakim, ada Luqman Al-Hakim, ada zaujin karim. Ini bagus perhatiannya Ustaz Tony. Jadi zaujin karim. Jadi zauj itu pasangan. Kalau berpasang-pasangan banyak jamak azwaj. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan Rabbana hablana min azwaj, itu azwaj jamak. Tapi kata bentuk tunggalnya zauj. Ya, zauj itu pasangan. Nah, dengan demikian pasangan itu karim. Ya, jadi karim itu adalah seperti tadi Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman Al-Hakim, zaujin karim, sama dengan Quranul Karim juga. Jadi seperti itu. Jadi Alkitab Al-Hakim, ada Al-Quran Al-Karim, ada zauj karim. Jadi ujung-ujungnya kembali ke situ-situ juga. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi kalau kita lihat ini yang ditulis Ustaz Tony, Rab, Rasul, Quran, ini sebetulnya satu kesatuan sebetulnya. Nah, jadi kita lihat saja ada kata ajar. Ajar itu kan sebetulnya apa ya? Ajar itu sebetulnya adalah semacam secara bahasa ajar itu pahala, imbalan. Ya, tapi bisa kita artikan itu adalah
sesuatu yang muncul dari sesuatu yang lain, namanya ajar. Ya, pahala itu kan sesuatu yang muncul dari amal. Jadi ajar itu adalah sesuatu yang muncul dari sesuatu yang lain, sehingga ajar ini muncul daripada Al-Quran. Al-Quran ini muncul daripada Rasul. Rasul ini muncul daripada Rabb, seperti itu. Ya, jadi ini ajar sebagai yang terakhir tidak akan ada kalau tidak bersumber dari amalan-amalan yang terjustifikasi dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak akan mungkin kalau tidak berpasangan dengan Rasul. Karena Al-Quran ini sebelum menjadi kitab, mushaf, dia berada dalam diri Rasul. Dan Rasul ini tidak bisa dikatakan Rasul kalau bukan diutus oleh Rabbul Alamin. Nah, mengikuti alur inilah yang kemudian melahirkan nanti tentang Karim, sama juga tadi dengan Hakim. Ya, seperti itulah. Karim ini berkaitan dengan pengetahuan, Hakim berkaitan dengan perbuatan. Jadi kalau Karim biasanya pengetahuan. Contohnya, Iqra wa rabbukal akram. Akram itu satu kata dengan Karim. Iqra wa rabbukal akram. Begitu. Terima kasih banyak. Saya kira Bapak sekalian cukup sampai di sini. Ya. Ustadz, masih ada permintaan doa, ada 3. Nah, izin Ustadz mau menyambung pertanyaan dari Bu Nur Afisa. Oh ya, silakan. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa zakat wajib itu adalah sedekah, sedangkan zakat sunnah adalah infak. Ya Ustadz. Nah, berarti saya menyambung pada pernikahan Ustadz. Berarti kalau zakat wajib itu adalah sedekah, sementara ada kata sadaqatun nihla itu Ustadz, berarti dalam pernikahan itu yang paling wajib adalah lebih ke non materi, dalam hal ini mungkin kasih sayang Ustadz ya, karena sadaqatun nihla. Sedangkan zakat yang zakat yang sunnah itu infak, dengan dengan kata lain nafkah, berarti sunnah atau mohon pencerahannya Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, berdasarkan akad atau kamisak perjanjian, dan itu diabadikan di dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa mahar dan juga kewajiban material adalah berada pada pihak laki-laki. Bahwa memang juga yang paling utama adalah cinta dan kasih sayang, tetapi terlebih lagi adalah tanggung jawab material, tanggung jawab lahiriah. Apa sebabnya? Karena persoalan batin itu sebetulnya boleh dikatakan relatif. Artinya bisa setiap orang. Dimas Kesra perlu kita sampaikan bahwa kebahagiaan batin itu atau kebahagiaan rohani itu tidak bergantung sebetulnya kepada pernikahan. Kalau kebahagiaan batin itu tergantung kepada pernikahan, maka tentu Nabi Isa tidak akan bahagia karena tidak punya pasangan. Ya. Kalau kebahagiaan itu tergantung kepada banyaknya anak, tentu Nabi Zakaria tidak bahagia karena Nabi Zakaria anaknya cuma 1. Ya. Kalau kebahagiaan itu tergantung kepada suami, tentu Maryam tidak bahagia karena tidak punya suami. Seperti itu. Ya. Jadi kebahagiaan itu atau keruhani itu sebetulnya benar-benar pribadi individual. Ya, maka lebih kepada tanggung jawab material, lahiriah, karena ini adalah sesuatu yang nyata. Kebutuhan material ini fakta. Artinya setiap hari orang harus makan, minum, harus berpakaian, harus punya tempat tinggal di dunia, di alam nyata ini. Jadi dengan demikian itu adalah bagian daripada kewajiban, dan itulah yang dikatakan di dalam surat surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seperti itu. Gimana sekalian, kita tutup ya dengan doa. Siapa tadi doanya? Ada 3 permintaan. Jadi yang pertama adalah dari Ibu Dini ya. Ya, ini doa Rudi Soeharto, Dewan Redaksi Majalah Syiar yang berpulang. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rudi Soeharto ini kenal baik. Kemudian permintaan doa dari Bu Ayu, Ibu Anita Halim, betul. Jadi kita doakan ibunda daripada jemaat kita. Ibu Anita Halim ini peserta rajin kita. Ibunya juga sedang di rumah sakit, namanya Ibu Haja Roshi Halim. Kemudian dari Ibu Emil,
Kembali kita doakan Ibu Mary Assagaf. Semoga mereka semuanya yang sakit diberikan kesembuhan, dan terutama ikhwan kita, saudara kita, sahabat dekat kita, Rudi Soeharto, benar-benar saya baru dengar ini kalau ternyata telah berpulang pada hari ini. Ala hadiniya walikumitin soleha, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, wa bi karamatil Fatiha, wa bi mu'jizatil Fatiha, wa bi haqqil Fatiha, Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan kami mohon kepada-Mu Allah untuk sahabat kami, teman baik kami, jemaah kami, almarhum Bapak Rudi Soeharto yang telah Kamu panggil pada hari ini Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu warfa darajatahu wa dakhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami juga mohon kepada-Mu untuk sahabat, keluarga kami, orang tua kami yang sakit ya Allah. Yang pertama adalah Ibu Haja Roshi Halim. Yang kedua adalah Ibu Mary Assagaf ya Allah. Allahumma anta syafi la shifa illa min shifaik. Allahumma ya mudabbiral umur. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang maha penyembuh. Yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan berasal dari sisi-Mu. Wahai Tuhan yang mengatur semua urusan, yang setiap urusan pasti bersumber dari-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, dengan wasilah ayat-ayat yang telah kami baca pada malam hari ini, huruf demi huruf, kata demi kata yang telah kami coba simak sesuai dengan kemampuan kami yang terbatas ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, kirimlah malaikat rahmat kepada keduanya. Tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho dan tawakal kepada keduanya. Penuhilah kebutuhan lahir dan batin keduanya, hiburlah hati keduanya, dan ampunilah dosa dan kesalahan keduanya dengan penyakit, asbab penyakit yang derita keduanya, Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan dan kembalikanlah kepada keluarganya seperti mana semula. Dan nanti kelak bersama dengan kami, ya Allah Tuhan kami, sama-sama berada di jalan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.